Oke, terakhir kita udah bisa untuk ini ya, untuk manajemen si buku di sebelah sini udah bisa tambah, rubah, hapus buku. Nah sekarang karena ini sistemnya udah gede, jadi kita akan kesulitan kalau misalkan lanjut ke ini apa kayak hapus pelanggan, terus merubah pelanggan, terus menambah pelanggan itu harus admin. Berarti kita harus menambah juga hak akses admin, terus membuat login sebagai admin atau pelanggan. Nah, ini agak susah. Jadi kita harus modularisasi dulu ya si ininya si projectnya jadi beberapa file terpisah. Kayak misalkan di sini kan ada beberapa bagian ya. Ada buku, pelanggan, peminjaman, dan data peminjaman. Oh status ya sorry. Ini kalau nggak salah nggak kepake deh. Coba kita hapus. Oke, nggak apa. Ini kepake ternyata. Jadi ada ini ya. Ada beberapa bagian. Nah, setiap bagian ini kita akan pisah ke dalam beberapa file. Jadi misalkan nanti kayak si validasi ini ada nanti misalkan si buku nih ada buku.c terus ada buku.h terus pelanggan juga sama pelanggan.h dan pelanggan.c terus peminjaman juga sama. Nah terus biar lebih spesifik lagi kita bakal coba belajar tentang konsep ini sebenarnya agak agak maksain sih agak maksain di konsep yang bukan VOP. Jadi kita bakal pakai konsepnya MVC. Ini kalau teman-teman nggak tahu ini apa itu MVC, itu model view controller. Jadi nanti model itu apa? Model itu biasanya untuk menyimpan data. Terus view itu tampilan ya, bisa dibilang seperti itu. Terus controller itu penghubung antara view dan model. Jadi kalau misalkan di view ini dia menampilkan data, kayak misalkan ini apa? Ini misalkan itu namanya masuknya view. Terus kayak kalau misalkan kita pengen ngambil data kayak misalkan di login itu kan kita melakukan pengecekan autentikasi login ini. Nah ini bisa kita masukkan jadi controller. Kemudian untuk model itu untuk nyimpen ini struct. Kalau di Java itu masuknya kelas ya, kelas atau objeknya. Sebenarnya semua kelas di Java, cuman untuk model sendiri dia spesifik untuk nyimpen datanya aja. Kalau di Java itu ada yang namanya enkapsulasi, itu setter dan getter. Jadi untuk akses ke si datanya. Enkapsulasi itu kayak apa? Penyembunyian data ya. Seperti itu. Jadi kita perlu untuk refactor dulu untuk modularisasi si filenya. Oke, langsung aja. Sini kita bikin dulu sebuah apa? Folder ya untuk si ini kita pakai gaya saya yang baru. Jadi untuk semua metode validasi terus misalkan nanti kita pakai akses ke database atau misalkan penyimpanan ke dalam file itu bakal masukin di metode. Kemudian untuk UI untuk tampilan kita pakainya view, masukin ke view semua. Kemudian untuk model juga sama, masukin di model. Terus untuk controller masukkan di controller. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin untuk oh ya, terus untuk penamaan file. Nanti kan ada view, model, controller, terus method. Nah, untuk view nanti bakal diawali oleh view. Terus apa? Misalkan view buku, berarti nanti bakal nampil data buku semua. Terus misalkan model untuk buku, berarti struct ini ya, struct si buku ini. Kita bikin juga model buku. Seperti itu. Oke, langsung aja.
Ini sambil ngejelasin juga ya, sambil ngejelasin konsepnya juga biar nanti teman-teman juga paham apa yang saya bikin. Nah, view ya, berarti view kita coba ke buku dulu untuk view buku. Oh, enggak, kita ke menu utama dulu. Oke, lanjut. Sorry tadi kepotong. Kita masuk ke menu utama dulu, berarti di sini bikin sebuah source file. Sini view oke. Terus di sini kita bikin juga untuk si headernya ya. View oke. Kita close aja. Terus di menu utama ini, di sini kita masukin juga. Di sini kita input. Bentar, saya lupa. Kita sambil cari dulu ya si ID-nya. Oh, nggak pakai ini coy. Enggak sih gini. View menu utama. Nggak pakai directory ya, langsung kayak gini karena dia ada di satu folder yang sama. View menurut H. Jadi di sini kita perlu deklarasiin apa aja yang pengen kita masukin. Ini saya juga pertama kali sih bikin modeling kayak gini. Ini mungkin ya. Ini kita cut di atau biar nggak pusing ini sementara kita jangan pakai menu utama dulu. Kita fokus ke si manage buku dulu, manage buku, di buku. Oh iya, untuk penamaan ini kita ganti ya. Kita ganti namanya awalnya kecil, jangan gede kayak gini. Oke, terus di view. View buku. Oke, kemudian di ini kita ambil aja manage buku semua ya. Kita ambil aja di sini, masukkan. Terus dia butuh apa? Tinggal kita masukkan. Berarti objek data buku kita masukkan juga. Kita ambil, kita masukkan di H. Oke, dia butuh apa? Max ID. Berarti max ID sama max sama kita ambil. Kita masukkan di sini. Oke. Berarti kita perlu ini ya, deklarasi di method di sini.
Gitu aja deh. Apa nih? Konstanta. Ini sambil nanti kita refactor ke depannya ya. Jadi biar konstanta. Gak ada ya. Kalau nggak salah gini deh. Kalau nggak salah. Oke, bisa ya. Jadi kita ambil yang ini konstanta. Oke. Ini terus berarti max struct sama kita masukin sini. Yang jadi masalah lagi di bahasa C itu kita nggak bisa manggil satu buah kelas yang sama di beberapa kelas yang bakal digabungin. Kayak misalkan kita bikin view buku, kita bikin view pelanggan, kita bikin view login misal. Terus di view buku itu dia manggil konstanta sama, terus di pelanggan dia juga manggil konstanta. Nah kalau misalkan di main kita panggil view buku.h dan view pelanggan.h, itu dia bakal error. Salah satu dari kelas itu nggak boleh manggil konstanta.h atau harus satu aja. Itu kelemahan di bahasa C sih. Kalau di Java itu kita bisa. Tinggal kita bikin private aja biar lebih spesifik ke kelas itu. Oke, jadi ini bakal agak lama sih ininya apa refactornya. Ditambah saya terus ngomong. Oke. Input string. Kalau mau aman sih ini kita masukinnya ke sini sih. Dibikin lokal aja di sini. Ini lebih aman sih. Oke. Tambah buku. Nah, kita butuh juga nih untuk si iya validasi ya. Validasi. Oke, langsung aman. Terus ini juga kita perlu strcpy. Kok strcpy sih? Bener ya, string data. Bentar, dia nggak ngeload.
Oke, view.cpp salah ya coy. Pantesan saya baru ngeh, ternyata salah.
Ini harusnya viewbuku.c. Nah, ini. Di sini pas saya sorot terus masuk ke more action, itu dia create new C++ class printf. Jadi kita harus refactor, kita bikin yang baru aja lah. Kita yang bikin yang baru ini di sini harusnya c.h ini. Ini karena kita nggak perlu headernya karena udah punya, jadi langsung aja view buku. Oke, ini kita pindahkan. Pantas sekali. Oke. Nah, kan sekarang bisa. Habis itu validasi.h berarti udah. Banyak buku ya, kita perlu pindahkan juga. SMT buku juga. Bool juga. Tampil list buku.